nama aku Nadia Zenjelina, akrab dipanggil Nadia. Aku mahasiswi jurusan akuntansi dan di sini aku sebagai anggota Kementerian Perempuan dan Anak BEM Polres. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nova Sasniani, biasa dipanggil Dini, dari mahasiswi jurusan Teknik Kimia Prodi Demta. Saya perwakilan dari Forum Perempuan Polres. Kita sering-sering aja ya, enjoy aja. Iya, boleh. Biar nggak Bener. sampai itu ya, saya sampai itu. Pernah nggak sih kita nih kayak denger apa-apa dengan kayak itu bercanda biasa atau tuh cuma komentar biasa aja nggak sih, kalau saya cuma dibawa ke hal sensitif atau yang baper dah atau apa kayak itu sering dengar ya gitu. Jadi sejak kapan kata biasa ini mulai menjadi racun buat perempuan itu sendiri? Oke, jadi mungkin sering banget ya kita dengar di lingkungan sekitar kita bahwasanya hal-hal yang mungkin dianggap bercanda sama mereka itu sebenarnya merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang mungkin bisa bersifat verbal, baik secara verbal langsung ataupun secara online ya kan. Kayak kasus yang sebelumnya sempat viral waktu itu juga. Nah, sebenarnya itu mulai menjadi racun ketika lingkungan di sekitar kita mulai membiasakan hal itu. Normalisasikan. Iya, mereka mulai menormalisasikan bahwasanya kan aku dari dulu sering nih mendengar kata-kata seperti itu, jadi ya kayaknya itu biasa aja deh, kamu aja mungkin yang terlalu baper. Nggak bisa kayak gitu, karena lingkungan kamu tuh sudah jatuhnya sudah mulai toksik sehingga kamu tuh menganggap itu tuh normal, padahal sebenarnya sebagai bentuk kekerasan seksual gitu. Jadi itu dibungkus dari bentuk lingkungan mereka gitu loh. Itu yang bisa menjadi racun sampai sekarang menurut aku ya. Dari perspektif forum perempuan nih, ya kan? Apa sih bentuk penghakiman yang paling halus yang sering dialami oleh teman-teman lapangan ini ya? Jangan sadari sebagai bentuk suatu penindasan. Dari aku sendiri itu pernah dengar komentar yang dibungkus dengan kata nasihat, padahal isi di dalam itu lebih mengarah ke bagaimana perempuan itu berpakaian, bagaimana perempuan itu berperilaku, atau bagaimana pilihan hidup seorang perempuan. Yang sebenarnya ternyata itu membatasi kebebasan sosial perempuan. Kita sering ya di masyarakat sendiri itu ya dapat penghakiman dihakimi itu loh dengan pakaian kita atau jagoan kita yang dianggap tuh perempuan tuh kurang sopan, kurang etis ya kan, kayak gitu pasti banyak gitu ya. Betul. Mungkin dari posisi saya atau bapak juga pernah ada seperti yang bilang tadi ya, perempuan kayak gitu nggak bener, perempuan nggak bener, pulang malam pakaian terbuka, langsung dibuat apa sih, pokoknya kayak gitu ya, banget ya kan kayak gitu. Apa sih namanya? Dan contoh mungkin kalau kita tidak kerja sebagai keluarga harus yang mengharuskan ya, pertama perempuan harus mampu pulang malam segala macam karena kebutuhan sendiri. Dan misalnya mereka tuh dari cerita aku tuh bisa disalahkan gitu, sebagai perempuan kita kan bisa disalahkan kan dalam hal seperti itu. Oke, jadi kenapa sih masih banyaknya orang-orang yang menghakimi seorang perempuan terhadap apa yang sedang dia lakukan? Itu menurut aku karena masih adanya budaya victim blaming kan. Itu dari zaman mungkin dari nenek buyut kita tuh sudah ada, karena perempuan ini diibaratkan sebagai simbol moralitas, yang dimana perempuan ini adalah moralnya sebuah keluarga gitu lah. Jadi kalian tuh harus bersikap sebaik mungkin, karena kalau misalnya seorang perempuan saja mungkin dicap jelek, itu pasti akan mempengaruhi keluarga mereka. Jadi kayak seakan-akan dianggap aib lah. Itulah kenapa banyak sekali aturan yang ditujukan kepada perempuan itu sendiri. Jadi aku juga tidak bisa membenarkan, bahkan aku menyalahkan untuk orang-orang yang menganggap perempuan yang pulang malam atau perempuan yang pakaiannya itu terbuka itu adalah perempuan yang nggak baik, perempuan yang nakal, karena kita nggak tahu nih, biasanya kayak mereka pulang keluarga, mereka harus sampai tuntutan keluarga, tuntutan ekonomi, mereka harus pulang sampai tengah malam, begitu-begitu. Bahkan kalau misalnya kita mahasiswi kan pasti sering pulang malam untuk kerjakan tugas, Skripsi ya. Benar. Jadi masa untuk hal-hal yang seperti itu bisa disalahkan terkait korban pelecehan seksual? Seharusnya kan yang disalahkan adalah si pelaku kejahatan itu sendiri. Gitu. Itu adalah
salah satu budaya yang seharusnya kita putuskan sih teman-teman. Karena di Indonesia sendiri masih banyak yang menyalahkan atau menghakimi korban seakan-akan korban yang salah, padahal kan itu adalah tindak kejahatan yang diniatkan oleh si pelaku itu gitu loh. Jadi seharusnya pelaku lah yang dituntut dan dihakimi, bukan malah korbannya. Tuh. Pernah nggak sih kakak ini secara pribadi dihakimi hanya karena ada pilihan hidup yang tidak dianggap biasa gitu? Kan sekarang kakaknya udah normal, aku jadi ini yang pede banget, tapi dianggap sama orang-orang sekitar mungkin gak biasa, gak etis kayak gitu, atau sopan sebagai perempuan kayak gitu. Kalau dari aku sih pernah ya mungkin untuk orang-orang sekitar itu ngerasa kalau oh kami tuh nggak like ya cara berpakaian segala macam karena cewek perempuan pada umumnya itu kan berpakaian yang pantas mungkin untuk pada mereka, tapi kan aku berpakaian berperilaku itu sesuai dengan diri aku sendiri, kayak itu mengekspresikan aku sendiri buat kesenangan dan hal-hal pribadi aku sebagai perempuan, kebebasan sosialku sebagai perempuan. Mungkin Mbak Eka juga pernah nggak sih kayak mendengar omongan-omongan gitu kayak kamu kok gitu sih kak jadi cewek. Sering banget ya program yang akan mencari di banyak kayak ketangkap-tangkap lagi bener. julid biasanya. Ini ada lagi, kenapa standar kamu tuh selalu dibebankan ke pundak perempuan dalam hal apapun, berpakaian entah seperti tadi kita bahas berpakaian apapun, kenapa selalu dibebankan kepada perempuan sedangkan laki-laki selalu bebas dalam berpakaian atau berbicara atau apa gitu. Kenapa kalau dibebankan ke perempuan dan memberi tekanan yang sama? Di sini mungkin balik lagi ke pertanyaan kamu sama tadi ya, bahwasanya ada yang namanya victim blaming yang ada namanya simbol moralitas. Perempuan ini dibagi sebagai simbol moralitas itu yang bisa menjadikan beban-beban itu, tanggung jawab itu diserahkan semua pada perempuan. Karena kayak kamu sebagai seorang perempuan harusnya begini-begini, dan juga itu juga berkesinambungan dengan adanya budaya patriarki yang dimana si laki-laki ini atau si pemimpin ini ingin bahwasanya dia ingin mengatur perempuan untuk menuntut perempuan yang menurut Karena dianggap dia sebagai pemimpin. benar. Jadi dia kayak makanya itu semua pantas tidak itu dibebankan kepada perempuan karena ya laki-laki seakan-akan tidak, aku nggak punya tanggung untuk itu tuh, jadi aku bebanin aja nih buat perempuan karena kamu tuh sebagai simbol moralitas kita gitu. Menurut aku gitu sih. Kalau misalnya kita ada kesalahan pasti yang kena bakal perempuan. Benar. Jadi kita akan masuk ke arah sensitif sih sebenarnya. Cuma aku nggak akan bahas di mana ya tempatnya. Tapi kan aku tahu ya ketika sini beritanya baru-baru aja 16 mahasiswa yang hukum itu kan. Aku nggak sebut dari universitas mana, tapi tahu ya kan. Kan itu tuh banyak yang kemarin viral ya sampai di live apa segala macam. Kamu tuh ngeliat tuh komenan TikTok apa segala macam, banyak yang berkomentar kalau itu loh bukan kekerasan secara seksual atau kekerasan apa gitu ya dia tukaran, cuman melalui chat, grup atau apa segala macam. Itu dulu kayak ngapain sih lebih banget kayak gitu? Itu kan bukan kekerasan, kalau kekerasan kan berarti harus yang dilakukan secara langsung. Orang mikir kayak gitu kan karena dia kan itu kekerasan, tapi dilakukan secara langsung kayak gitu. Jadi menurut kalian orang yang melakukan pelecehan secara verbal atau nggak langsung itu kira-kira ada nggak pidana-pidananya atau bisa dihukum? Oke. Kemarin tuh sempat itu ramai banget ya, itu. Apalagi 16 mahasiswanya adalah orang hukum dari fakultas hukum. Jadi kita bisa membayangkan lah bahwasanya orang-orang juga pasti mikir ini adalah calon penegak hukum tapi dia melanggar hukum. Itu yang jadi was-was kita ke depannya kan mau jadi apa di Indonesia kalau misalnya kayak gitu kan. Dan juga masalah kekerasan seksual tadi. Jadi perlu diketahui sama teman-teman bahwasanya kekerasan seksual itu bukan hanya sekedar bentuk kontak fisik, tapi bagaimana perilaku atau perbuatan seseorang yang dinilai merendahkan, melecehkan atau menghina seseorang yang dimana itu dia merasa tidak nyaman dan juga tidak sebanding sama apa yang dia inginkan, ya ini sudah termasuk kekerasan seksual. Sebagai contoh deh kayak aku misalnya manggil kakaknya, kayak kak pantatnya gede banget, seksi banget, suka nggak digituin? Suka kan, padahal itu kayak aku ngomong doang, aku cuma bercanda, nggak bisa dibenarkan dengan hal kayak gitu. Nah itu yang sebagai satu bentuk kekerasan seksual, apalagi meskipun cuma berbasis
chat grup, misalnya kayak ngomongin mahasiswa lain, ngomongin dosen tuh kalau nggak salah kan dia juga sempat ngomongin dosen. Nah itu kayak itu udah nggak benar gitu loh, itu sudah termasuk tindak kekerasan seksual sesuai sama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terkait tindak pidana kekerasan seksual. Itu yang saya baca semalam itu bisa dikenakan penjara selama 9 bulan. Tapi kan banyaknya yang kayak gitu normal aja gitu, cowok kayak gitu udah normalisasi aja, udah normal gitu ya hal kayak gitu di grup cowok. Itu sebenarnya nggak normal ya. Itu nggak normal ya teman-teman. Dan juga perlu digarisbawahi bahwasanya korban tidak hanya perempuan tapi juga laki-laki, ya kan? Karena mungkin di zaman sekarang ini perempuan itu merasa bahwasanya dia tuh kayak ngapa dia aku bertindak begini tuh aku juga pasti dilindungin. Nah tapi karena pemikiran mereka yang seperti itu, mereka jadi merasa enaknya. Mereka juga kadang yang membicarakan juga nih untuk ngomongin tentang laki-laki. Nah itu kan juga termasuk pelecehan seksual tanpa disadari gitu. Makanya sih di TikTok ya, cowok ganteng ya. Bener yang kalau masih perempuan kayak gitu kayak, aduh gimana ya? Kayak gitu. Coba nih kalau buat kakak ya, perempuan tuh. Kenapa ya misalnya sebagai perempuan ini kayak gak pernah merasa aman gitu loh untuk ya itu mengekspresikan gitu, nah apapun itu. Contoh kita misalnya kita dilecehkan dan siapapun, kita kayak rasa takut gitu nah. Kayak aku takut kalau misalnya aku melaporkan, nanti aku lagi yang kena segala macam dan gitu lah, nanti pasti kayak gitu. Mungkin itu karena dari si pihak korban juga itu merasa takut tidak dipercaya atau takut ternyata respon masyarakat atau respon yang dilaporkan itu kurang baik buat dia. Karena aku pernah lihat satu case waktu aku SMK itu, dia itu termasuk sudah ke pemerkosaan ya, pengancaman juga. Karena orang itu pacarnya, mereka sangat dekat. Dia diancam karena dia punya sebuah foto yang mungkin agak vulgar untuk di-share ke publik. Ternyata si cowoknya ngancam teman aku itu buat supaya datang ke dia, dan akhirnya mau nggak mau kan dia harus datang karena mungkin dia juga takut kalau itu sampai tersangka. Balik lagi ke poin sebelumnya tadi, untuk keluarganya itu mungkin kabar pasti malu ya, Mau sih kan kan dirasain pasti kayak gitu. Benar. Jadi dia datang ke sana, terus ternyata dia dipaksa diikat sih katanya, tangan sama kakinya itu diikat, terus dia ditindih pakai lutut supaya nggak bisa bergerakkan. Nah, jadi situ kejadian seperti itu tuh nggak terjadi cuma sekali, karena dia sudah beberapa kali. Dan akhirnya teman aku ini hamil waktu kami di kelas. Kami notice karena emang sudah mulai besar kan, terus tuh dia lemas, lesu, kayak nggak semangat itu. Hingga ditanya dia sakit atau gimana, ternyata dia nggak ngomong. Jadi kami datang ke rumahnya, asalnya sih buat ngejenguk ya, terus ngobrol sama orang tuanya. Ternyata katanya dia habis diancam itu, dia sudah cerita. Diancam itu diceritakan kejadiannya, lalu karena kami bingung suruh ngapain, jadi kami laporkan ke guru BK, dan akhirnya itu ditindaklanjuti. Terus ternyata waktu ditangkap ya, pelakunya sudah ditangkap. Mereka baru cerita kalau ternyata juga dia pernah dipaksa buat minum pil pencegah penggugur kandungan yang sampai hampir overdosis karena itu udah melebihi dosis yang seharusnya. Gitu ya. Mungkin baik kita lebih menjaga juga hal-hal yang seperti itu kan, kita juga bisa membedakan benar dan salahnya. Ya seperti itu sih. Aku penasaran nggak kalau itu bisa dijual atau ya dia dapat dari mana, orangnya sendiri ya gitu, kalau ya gitu. Mereka di mana sendiri ya. Iya. Kalau yang kayak gitu Jadi ya. ada kayak katanya tuh kalau pakai nanas segala macam. Aduh. Coba. Dikasihan
apa ya, kita memang lemah ya teman-teman ya, perempuan itu sebenarnya lemah. Di satu sisi kita adalah makhluk yang kuat, tapi di satu sisi kita juga makhluk yang lemah gitu. Nah, apalagi sudah merasa diancam seperti itu, pasti dia takut dong kondisinya kayak gitu. Jadi dia bingung nih harus kayak gimana, akhirnya dia menutup diri ya kan. Nah itu baik-baiknya kita sebagai teman untuk peka lah sama teman-teman atau orang-orang di sekitar kita kan gitu. Ya ampun, sehat-sehat untuk perempuan luar sana ya guys ya. Jadi perempuan yang melawan. Itu perempuan yang lawan. Nih ada nih pertanyaan lagi. Apa sih namanya? Kebijakan hukum kita nih, kira-kira ini masih yang kira-kira apa ya namanya? Kayak udah benar-benar berpihak nggak korban? Atau yang masih sebenarnya berpihak, cuma kayak masih menyudutkan gitu. Korban itu sendiri baik perempuan, mungkin salahmu. Nah kayak gitu tuh pasti. Itu sering banget kan masih dengar kayak gitu. Mungkin salahmu, makanya kamu gitu kan. Nah gitu. Tapi gimana tuh? Wah itu bahaya kalau misalnya memang ada orang yang berwenang untuk mengatakan hal kayak gitu kan. Jadi menurut aku aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, apalagi yang baru disahkan tahun 2020 kemarin itu sudah sangat, bukan sangat juga sih, itu udah apa ya, udah baik lah maksudnya, udah memihak korban terhadap aturan-aturannya itu sudah memihak korban, tetapi dalam praktiknya itu mungkin belum terjalankan dengan baik ya. Apalagi untuk beberapa instansi tertentu itu bagaimana sih orang di dalam instansi itu loh, apakah dia sudah paham terhadap aturan itu dan terhadap kronologi atau kasus yang sedang dihadapi. Jadi dia harus bisa memahami kesinambungan lah antara aturan yang sudah dibuat pemerintah dan juga kronologinya, sehingga apa yang sudah ditetapkan itu dia tidak berani untuk menunjukkan korban, tapi dia harus bisa mendukung korban nih, jangan sampai dia menghakimi juga, serta jangan sampai dia memberikan pertanyaan yang malah membuat korban ini jadi kayak ngerasa tersudutkan, merasa kayak nggak aman, jadi kayak duh kok aku diginiin sih, padahal aku datang lapor. Nah, gitu. Nah kayak gitu, biasanya kayak budaya kayak gitu namanya mental jatuhnya kan. Karena disebutkan yang dia udah berani kayak lapor nih, malah pas sudah melapor disebutkan. Benar. Mental kata apa nih? Mental breakdown yang namanya pasti ya, kayak lupa pulang kayak gitu. Makanya kayak negara lagi, ada nggak? Nggak dari negara yang sendiri menyediakan ruang gitu, ruang aman untuk perempuan melapor, seperti kayak melaporkan hal tersebut lah. Kira-kira ada nggak? Untuk pemerintah sendiri, dia sudah menyediakan beberapa unit pelayanan teman-temannya, seperti misalnya sudah menyediakan Komnas Perempuan, sudah di Polresta sendiri itu pun juga pasti ada divisi sendiri kadang menangani kasus tentang pelecehan seksual gitu. Ini juga ada perlindungan perempuan dan anak. Bahkan kita juga pemerintah sendiri menyediakan ruang aman bagi korban-korban pelecehan seksual. Nah, ruang aman ini memang dikelola oleh satu instansi, aku lupa namanya apa. Itu tuh ruang aman itu kayak sebuah rumah rehabilitasi untuk menangani korban-korban kayak baik secara psikis ataupun mental itu kan. Tapi memang itu dirahasiakan kan karena untuk menjaga kerahasiaan korban gitu. Itu sudah menyediakan, cuma memang seperti yang saya bilang tadi itu balik ke orang di dalam instansi itu, apakah dia sudah benar-benar memahami terhadap kasus yang sedang dihadapi sehingga korban juga merasa aman, merasa terjaga. Dan juga kalau dari aku mungkin itu harus adanya pengedukasian sih untuk orang-orang yang berkecimpung lah di dalam kegiatan itu gitu loh. Gitu. Ini sih yang paling sering juga nih ya Kak, kayak gitu di sosial media. Ramai banget. Entah perempuan atau apa tuh kayak gitu kan pasti ada yang kita komen negatif. Ya pun masalah make up doang aja di komennya kadang-kadang masalah make upnya tebal banget dan kayak itu menjatuhkan kepercayaan diri orang ya. Orang ya jadi insecure, langsung udah beda banget kayak gitu, jadi insecure sama segala macam. Bahkan menjadikan perempuan sendiri kan. Sebagai perempuan menjadikan perempuan sendiri katanya mau mensupport woman, kok saling menjelekkan kayak gitu ya. Kayak gitu tuh nggak boleh. Jadi menurut kalian tuh bagaimana kayak gitu melihat feminine netizen yang merasa berhak mengatur standar sosial gitu, standar moralitas perempuan? Menurut aku sih mereka itu nggak berhak mengatur standar moralitas perempuan, karena kita sebagai perempuan juga punya hak sendiri kita, bagaimana cara kita make up, pakaian, berlaku dan cara itu semuanya tergantung kita sendiri, karena itu termasuk kebebasan secara sosial ya. Meskipun bebas ekspresi itu juga pasti
nggak lepas dari namanya aturan ini sih, aturan apa sih namanya tuh, moral-moral di lingkungan masyarakat. Meskipun kita mau bebas berekspresi, mungkin kita juga tahu diri ya, maksudnya pasti ada batasannya gitu. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi adalah kita nggak perlu menjadi polisi standar untuk perempuan lain lah, maksudnya gitu. Karena ya standarmu belum tentu menjadi standarku gitu kan. Karena kalau baiknya itu mungkin media sosial bisa dipakai untuk digunakan untuk saling mendukung, Iya, saling konsisten. Oke. Kalau kira-kira nih ada nggak itu cara buat mengedukasi orang-orang kayak kita kan berubah ya kadang yang kita tahu kayak gitu. Jadi cara edukasi orang-orang ini gimana gitu loh. Yang suka bilang salah sendiri, kata-kata kayak gitu. Salah kamu sendiri pulang malam, salah kamu sendiri pakai pakaian kayak gitu. Jadi bukan salah kita dong kalau kita sebagai laki-laki kepancing. Banyak kayak gitu tuh. Gimana cara edukasi orang kayak gitu susah sebenarnya. Susah karena itu balik ke pola pikir mereka kan. Dan juga sebenarnya teman-teman pola pikir seperti itu sudah tertanamkan sejak mereka dini, entah dari keluarga mereka, entah dari lingkungan mereka, bahkan mungkin dari pendidikan yang mereka terima. Itu bisa jadi itu mengubah pola pikir mereka bahwasanya oh iya salah dia sendiri ini, kenapa dia begini, jadinya orang melakukan tindak itu. Padahal korban tetap korban, teman-teman. Mau korban itu melakukan mau seperti apapun, jika si pelaku tidak memiliki niat, tindakan itu tidak akan terjadi, ya tidak akan terjadi. Nah, terus untuk menasihati atau menyadarkan itu sebenarnya agak susah, karena itu tadi aku bilang dari pola pikir masing-masing. Mungkin yang bisa kita lakukan adalah pendekatan secara halus. Kalau dari aku ya, kita ambil contoh deh, tetangga ngeliat kita pulang malam, anak gadis jangan pulang malam-malam loh, kamu nanti takut kenapa-kenapa, nanti diaduin lagi sama orang. Yaudah kita lakukan pendekatan sama pelan-pelan, kayak ngobrol baik-baik, basa-basi dulu kan awalnya, kayak mau gini, terus kita kasih tau lah, kita ngejalanin pelan-pelan. Kayak, Bu, saya pulang malam itu karena memang ada tugas di kampus, atau karena saya habis pulang kerja, lembur gitu kan. Nah, kita bisa memberi pemahaman bahwasanya perempuan yang pulang malam itu belum tentu menjadi perempuan yang nakal, ya kan? Dan juga apabila saya menjadi korban, amit-amit menjadi korban kekerasan gitu, itu kan berarti bukan salah saya sebagai korban, tapi salah si pelaku ini melakukan tindak kejahatan. Kenapa dia melakukan itu, gitu kan? Jadi ya jangan menyudutkan si korbannya gitu loh. Mungkin bisa dilakukan secara kayak gitu ya, secara pelan-pelan, pendekatan pelan. Meskipun agak susah tapi ya dicoba aja. Kalau bisa dilakukan secara halus, jangan tindak kekerasan ya teman-teman. nanti makin yang ditindak pidana bisa kekerasan. Benar-benar itu juga jelas loh begitu sebenarnya. Ya mungkin kesel banget udah ya. Iya karena udah kayak kesel banget kan. Jadi kayak jadi kayak ya udah. Ya udah pukul aja lah. Malam sendiri pasti ada jadi kita ngomong dari mana sih jam segini mau pulang. Benar. Seringnya ada kesepakatan. Nih, menurut kakak apa langkah konkret yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita ada perempuan yang sedang menyakiti secara tidak adil di tempat kita? Kalau dari aku sendiri ya, misalnya dia dihakimi secara langsung di depan aku, mungkin cara paling sederhana buat nanganin hal itu aku dengan tidak ikut menghakimi dulu, mencari tahu dulu sumber masalahnya. Lalu setelah itu mungkin bisa dibahas bersama si pelaku dan si korban. Kalau misalnya memang ternyata itu kesalahan si pelaku, kayak kata yang buat tadi itu bisa ditindak. Jadi untuk perempuan mungkin bisa lebih berani untuk berekspresi, kalau ternyata hal itu buat diri sendiri. Itu sebenarnya ada dua ya. Mungkin kalau misalnya kita buka studi kasus bahwasanya ada orang yang dihakimi perempuan pas depan kita nih. Kalau dia tadi kan kalau misalnya dia tidak ikut menghakimi, aku tipe orang yang kayak jangan yang ini mulu. Kalau aku lebih langsung tertuju ke komentator itu, aku mau menghakimi dia, kenapa kamu bisa menghakimi dia kayak gitu? Apa alasan yang buat kamu bikin berkata seperti itu ke si korban ini? Kamu tuh nggak baik nggak kayak gitu? Lebih ke ya si komentar itu sih. Terus
dan juga dia gitu. Karena sekecil apapun dukungan kita ke korban itu sangat berarti. Dengan cara kita kayak mungkin tiba-tiba langsung nge-cut omongan si komentator itu, dia ngerasa kayak ada yang dukung dia nih, jadi dia kayak ngerasa oh ya nggak apa deh, apa nih ada temanku gitu lah maksudnya. Aku tuh ada yang satu lagi yang viral lagi, cuma aku agak balas lagi ya sebenarnya. Tau nggak ya pas aku bacokan itu? Oh iya. Ya kalau itu berarti tuh korbannya mereka lagi macam kayak maksudnya yang pelakunya aku salah nih. Pas udah tahu semuanya, Pro kontra kan jadinya. banyak orang jadi ya kan. Jadi kayak pantas kayak kita pantas tuh juga kayak gitu orang salah perempuannya gitu kan. Jadi mereka tuh kayak gitu tuh salahnya mana? Jadi aku saya takut kan. Jadi aku juga bingung kayak kenapa baca tuh nggak baik? Baca tuh nggak baik, nggak boleh. Tapi kenapa hal itu terjadi? Ya kan. Lalu ada perempuan juga apa ada yang bilang kayak gitu, perempuannya kayak gitu itu. Juga apa kayak ya Bingung dong jadinya. Iya. Kenapa tuh bagi membela perempuan jadi kayak gimana gitu ya? Jadi ragu juga kan. Tapi sebenarnya teman-teman kayak kalau misalnya ada kasus seperti itu, mau bagaimana? Kayak tadi yang sudah aku tekankan ya, kayaknya tidak aku tekankan, mau segimanapun korban, tindak kejahatan yang dilakukan tuh nggak bisa dibenarkan. Karena kalau semisal emang kamu nggak ada niat melakukan itu, kamu nggak bakal ngelakuin itu, dan itu tidak akan menjadi sebuah fenomena bencana buat kamu dan juga orang lain. Kan jadinya korbannya nggak cuma jadi kayak gitu toh, malah jadi melebar kemana-mana. Kamu jadi penjara, ada orang yang kamu sakiti masuk rumah sakit, jadi kayak mau korbannya gimana pun tetap tindak kejahatan jangan dibenarkan. Udah itu aja sebenarnya. Mau si korban yang melakukan kesalahan duluan atau kalau kata orang nggak ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Tapi ya tadi yang bilang pembaca kamu udah salah. Kamu membaca orang itu kan udah salah, bukan nggak ada unsur entah karena kamu cemburu, entah karena kamu iri, karena kayak digantungin jadi kamu mau baca orang itu kamu salah. Udah intinya kamu salah melakukan tindak kejahatan kayak gitu. Ada pesan nggak untuk instansi pemerintah atau pendidik agar tidak lagi memeras pada kualitas subjektif dalam melayani korban perempuan? Oke. Pesan dan kesan pesan-pesan terhadap instansi. Menurut aku untuk instansi-instansi itu khususnya untuk pemerintahan dan juga pendidikan, apalagi pendidikan juga itu punya satgas kan. Setiap kampus itu ada satgasnya. Nah, itu harus mempertimbangkan orang-orang yang berada di lingkup itu gitu loh. Kita harus, jadi pihak-pihak instansi itu harus bisa memastikan bahwasanya orang-orang yang berada di situ sudah paham mengenai pengedukasian terhadap pelecehan seksual, dan juga mereka tuh harus bisa melakukan sistem secara manusiawi. Jadi tidak secara individu dan juga dia tidak bertindak seperti interogasi yang menghakimi korban. Seperti itu karena aku ada kasus baru aja 2 hari lalu aku jalan sama temanku, dia cerita bahwasanya di kampusnya dia lagi ada kasus. Dia cerita lah bahwasanya si ini melapor ke Satgas Sapi, ternyata Satgasnya itu malah melontarkan pertanyaan yang kayak kok malah balik ke aku nih nggak melaporkan, kok jadi malah balik ke aku yang kayak seakan-akan diinterogasi, kayak merasa dihakimi, ditekan gitu. Nah itu kan berarti ruang amannya sudah tidak aman dong. Maksudnya kayak kok ini saya ini korban loh bu, kok saya dikasih tanya kayak gitu, saya mau melapor, kenapa ruang aman yang saya kira ini aman malah nggak aman. Jadi saya bingung nih mau melapor kemana kan. Makanya itu aku bilang tadi, orang-orang yang berada di instansi tersebut harus bisa melakukan sistem secara manusiawi. Maksudnya jangan sampai ada secara pemikiran secara individu, tapi harus bisa universal gitu loh. Jadi si korbannya juga tidak merasa sendiri, tidak merasa kayak kok aku begini ya diginiin sih, kan kasihan ya kayak gitu. Apa sih yang kan kita bahas politik juga tadi ya. Kayak begitu apa sih yang harus ditanamkan gitu loh pada generasi yang muda nih, perlukah edukasi atau apapun. Banyak yang bilang kayak edukasi kayak gini dorong lah atau apa ya, sebenarnya edukasi guys bukan berbau hal yang arah ke sana gitu. Jadi mindset kita bicara kita gitu loh, kita sebagai nanti yang punya anak atau sudah punya anak kayak gitu, gimana cara kita menanamkan hal itu pada generasi muda kayak gitu, untuk
empati ya, empati ke setiap orang, kesetaraan gender, terus tanggung jawab pribadi, bukannya malah ngontrol orang lain yang kayak kamu tuh harusnya serius seperti itu. Enggak, mungkin kita lebih menanamkan cara menghargai, saling merangkul untuk semua gender yang ada di sana. Benar-benar. Selain itu juga kalau bisa, mungkin juga buat teman-teman kita harus belajar supaya menghormati batasan orang lain. Ada aja yang misalnya, semisal, kalau sentuh ini kamu nyaman nggak? Mungkin kalau perempuan Kalau laki-laki mungkin enggak. Kalau misalnya aku dia pegang tiba-tiba, itu mah itu gak nyaman kan? Nah, itu adalah batasan orang. Nah, itulah batasan orang. Makanya kita harus belajar selain empati, jadi kita bisa merasakan orang lain, kita juga harus bisa menghormati batasan orang lain kayak, oh iya nih dia nggak bisa kalau diginiin, dipegang gini aja dia nggak nyaman. Kita harus juga tahu batasan, tahu diri gitu loh. Selain itu juga menghormati batasan, kita juga ngomong-ngomong tentang kesetaraan gender tadi, kita nih sebenarnya teman-teman, kesetaraan gender yang dimaksudnya adalah perempuan ini mengharapkan kesetaraan seperti kesetaraan dalam sosial, kesetaraan dalam pendidikan, dalam hak dan bersuara seperti itu. Tapi mungkin di zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan kata-kata kesetaraan gender itu. Bahkan dari zaman era Kartini pun emansipasi wanita itu mengatakan bahwasanya setara yang diharapkan itu adalah mengenai pendidikan, sosial, hak dan menentukan hidup. Tapi perempuan sekarang merasa bahwasanya aku pengen ini melebihi laki-laki, padahal kan kita juga punya porsinya masing-masing ya, laki-laki porsinya segini, perempuan segini. Bahkan tapi sekarang itu malah banyak perempuan yang ingin menyayangi, seakan-akan kayak saya jadi pengen bisa paling independen gitu. Jadi kayak aku juga bisa kayak gitu, emang cuma laki-laki doang yang bisa. Itu yang perlu diubah ya teman-teman, bahwasanya kesetaraan bagi kita seorang perempuan supaya setara dengan laki-laki itu bukan dari sisi itunya loh, bukan sisi menyayangi, tapi juga sisi kesetaraan sosial. Kalau misalnya kalian boleh melakukan ini, berarti kita juga boleh. Ini kan kesetaraan gender bersifat sosial universal, dan juga kalau misalnya laki-laki bisa sampai S3, perempuan pun juga bisa sampai S3 gitu kan, jangan dibatasin gitu loh maksudnya. Gitu. sebagai penutup ini ya teman. Apa satu kalimat gugatan yang ingin kalian sampaikan untuk siapa aja yang masih merasa berhak menghakimi ruang gerak perempuan? Ini harus gugatan gitu ya bahasanya. Menggugat. Kenapa menggugat ya? Sama sih ada satu yang disampaikan lah. Tapi kita ganti aja pertanyaannya. Apa pesan yang ingin disampaikan untuk semua perempuan? Ada perempuan hebat, untuk ibu apa segala macam. Ada yang bilang rahim itu apa? Peradaban. Peradaban ya. Tempatnya Tuhan ya kan. Terima kasih untuk semua perempuan di luar sana ya kan. Ada nggak semua perempuan-perempuan di luar sana tuh? Ada dong tuh perempuan-perempuan yang di luar sana, entah itu sedang berjuang, entah dari psikisnya atau hal-hal lain yang tidak mengenakan. Ruang gerak perempuan bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dihormati. Gitu. Bapak. Harus banget itu yang mana? Kalau dari aku sendiri, mungkin kita juga bisa berkaca dari pertanyaan sebelumnya dan jawaban yang sudah kami berdua lemparkan tadi, bahwasanya perempuan tidak dilahirkan dan juga tidak diharuskan untuk memenuhi standar moral masyarakat, tapi juga mampu, perempuan itu berhak untuk hidup atas dirinya sendiri gitu. Dan juga mungkin pesan buat teman-teman bahwasanya ingat ya teman-teman, korban tidak hanya perempuan, laki-laki pun bisa menjadi korban. Jadi saya harap laki-laki yang mungkin merasa dirinya sedang, aku merasa diriku menjadi korban nih, atau aku kayaknya habis dilecehkan, jangan takut untuk speak up, jangan takut untuk melaporkan, karena kalian juga berhak untuk itu gitu. Boleh. Kita sebagai makhluk sosial yang mau itu perempuan ataupun laki-laki memiliki hak yang sama untuk kebebasan berekspresi untuk diri kita sendiri. Gitu. Di balik kata biasa ada upaya nyata, dan hari ini melalui podcast ini kita sepakat bahwa menghakimi bukanlah budaya yang pantas dilestarikan. Begitu maksud saya teman-teman ya. Terima kasih kepada Nadia dan Sama-sama. di podcast kami hari ini.
siap. Ya, saya Eka Naswa, saya pamit undur diri sebagai cover ini. Boleh memahami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.